Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pinrang. Saya sendiri bintang SPD dari UPT SD Negeri 232 Pinrang. Saya Mulyani SPD dari UPT SDN 114 Pinrang. Saya Andi Haslinda SPD MPD dari UPT SD 16 Pinrang. Kami akan melakukan praktek coaching sebagai pemenuhan tugas dalam program guru penggerak dan hanya akan didengarkan oleh fasilitator. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Mulyani? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah baik Bu. Kali ini sebelum melaksanakan coaching, saya akan melakukan praobservasi. Nah, sebelum coaching ini saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kali ini saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coachee merespon pertanyaan yang telah Ibu berikan. Nah, sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik Bu, mohon izin saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pada kesempatan coaching kali ini, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini termasuk yang pertama kehadiran penuh atau presence, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang pada kesempatan coaching kali ini? Pertanyaan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Yang kedua saja. Jadi secara spesifik yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian satu lagi Bu, indikator seperti apa yang Ibu harapkan tercapai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee menemukan sendiri solusi dari permasalahannya atau menentukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Jadi artinya coachingnya bisa menemukan sendiri apa-apa saja yang bisa diselesaikan. Oh iya, jadi pada coaching kali ini Ibu ingin agar coachee menemukan sendiri solusi dari permasalahannya serta mampu menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam menghadapi masalah itu ya Bu. Iya. Nah, baik Bu, saya rasa cukup percakapan kita pada kali ini. Nah, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya Bu Muli. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wandi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aduh, saya lihat ini Bu Andi ada masalah. Dari raut wajahnya kira-kira ini punya masalah apa ya? Kenapa Bu Andi? Ini masalah di sekolah. Jadi ini kan di sekolah. Sekarang kan kita sedang dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Masalah karakter itu anak-anak, di mana di sini Merdeka Belajar itu dianggap merdeka tanpa harus bagaimana ya, karakter itu sangat penting sekali untuk dilaksanakan. Di sini saya lihat anak-anak itu terlalu bebas dan di sini harus penanaman karakternya ini saya bingung harus bagaimana ya untuk menghadapi anak-anak dalam hal Merdeka Belajar. Iya, betul. Kita harus memang memperhatikan karakter murid supaya
artinya karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Cuma memang keadaannya begitu memang Bu Andi, dimanapun itu pasti karakter anak-anak itu pasti berbeda-beda toh. Nah, dari permasalahannya Bu Andi, kira-kira bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan itu, untuk menyelesaikan, memperbaiki karakter anak yang ini Supaya lebih baik ya. iya. Ya betul sekali. Saya rencananya mungkin ya alangkah bagusnya kalau saya konsultasi dulu dengan kepala sekolah ya. Iya betul. Kemudian nanti saya akan minta kepada komunitas belajar untuk bisa dibahas untuk tentang hal ini, bagaimana kita membiasakan, membudayakan budaya positif kepada Iya, betul siswa sekali. kita agar kurikulum Merdeka Belajar ini, Merdeka Mengajar ini betul-betul bisa terrealisasi dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kapan kira-kira komunikasinya dengan kepala sekolah ini? Saya akan lakukan iya Artinya dengan kepala sekolah, apakah tidak bisa juga komunikasi dengan rekan-rekan di situ untuk bersama-sama kita berkolaborasi untuk memperbaiki karakter anak yang kurang? itu nanti melalui komunitas belajar. Jadi untuk rekan-rekan sejawat kita akan berusaha bagaimana caranya untuk menerapkan, membudayakan budaya positif, termasuk juga budaya sipaka lebih, sipaka ingat, sipaka tahu. Jadi semuanya nanti seluruh stakeholder yang ada di sekolah bisa melaksanakan dengan baik, dan kita menjadi teladan bagi anak-anak, dan otomatis anak-anak akan mengikuti itu ya Bu ya. Mungkin bagusnya betul. begitu. Iya. Jadi misalnya ini sudah mengkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dan itu sudah terlaksana dengan baik. Kira-kira yang selama ini sebelum ada kolaborasi, kira-kira ini berada di level berapa, dari angka 1 sampai 10 karakter anak di sekolah Ibu berada di level berapa kira-kira? Yang saya amati, ini karakter anak itu masih berada di level 5. Di level 5 dia berarti Iya. ini kan ceritanya nanti kalau selesai sudah berjalan dengan baik. Iya. Nah, sampai di level berapa ini targetnya? Ya harapan saya ini bisa maksimalnya lah sampai 10. harapan 9, akhirnya Oh, nanti iya, akan iya, bisa iya. sampai ke 10 ya Ibu ya. Mudah-mudahan bisa Iya. didoakan, mudah-mudahan Amin, bisa amin. dilaksanakan. Jadi bagaimana perasaan Ibu? Artinya ini masalahnya sudah bisa diselesaikan dengan baik atau masih ada unek-uneknya yang mau dikeluarkan? Iya, wah, alhamdulillah pertemuan kita pada kali ini sangat-sangat memberikan suatu keberkahan. Apa yang selama ini mengganjal dalam perasaan saya itu bisa saya lepaskan, unek-unek yang selama ini untuk butuh satu solusi. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik, insyaallah. Jadi perasaan Ibu sekarang sudah lega. Ya, lega sekali. Ya, kelihatan dari raut Masya wajahnya. Allah, terima kasih. yang tadinya kalau misalnya dalam kita bandingkan dengan cuaca kayak mendung, tapi sekarang sudah bersinar seperti luar matahari. biasa. Terima kasih atas Alhamdulillah. motivasinya. Ya, jadi mungkin begitu saja untuk kegiatannya di. Oke. Artinya sudah legami toh, jadi Ya, terima kasih. saya permisi kalau begitu Bondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mulyani, tadi saya sudah melakukan observasi pada saat kegiatan coaching antara Ibu Mulyani dengan Ibu Andi Hasinda. Nah, pada kegiatan pasca observasi kita kali ini, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan ketercapaian indikator yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan di sini Bu,
saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu melalui mengidentifikasi masalah, mengetahui tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Melalui alur Tirta ini, coach bisa melalui coaching dengan menemukan solusi dari permasalahannya dengan potensi yang dimilikinya. Seperti itu, Bu. Iya. Tadi pada saat melakukan observasi pengamatan saya melihat Ibu Mulyani sudah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu Mulyani juga sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Ibu Andi Haslinda, sehingga Ibu Andi Haslinda ini bisa melalui coaching dengan baik, kemudian menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan saya, Bu, masih ada lagi nih satu. Setelah melakukan coaching, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Mulyani kembangkan? Iya, betul sekali, Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, saya akan lebih memahami lagi tentang alur Tirta tersebut, sehingga pada saat kegiatan coaching tentunya saya dapat melakukannya dengan lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Iya, baik Bu Mulyani, sukses selalu untuk Bu Mulyani ya. Iya, Bu. Sekian pertemuan Sukses kita hari bersama. ini. Ibu Bintang. Iya, assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Masya Allah. Ibu Andi apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Bintang, sebelum coaching saya akan menjelaskan rubrik penilaian. Ya, saya akan mengamati coach dan coach sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Iya, Bu. Oke, baik. Bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coach merespon pertanyaan yang diberikan? Selanjutnya, prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Ya, baik. Oke. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama tentu adalah presence, bagaimana berkehadiran penuh, bagaimana mendengarkan aktif, dan bagaimana menyampaikan atau mengemukakan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, sepertinya saya lebih ke mendengarkan aktif dengan menyampaikan pertanyaan berbobot. Baik, selanjutnya indikator seperti apa yang Ibu harapkan untuk dapat tercapai dalam proses coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini tentunya saya berharap bagaimana si coach ini mampu menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, ataukah bagaimana si coach ini mampu menentukan sendiri langkah-langkah yang akan diambil untuk keluar dari permasalahannya atau menemukan sendiri solusi dari masalah itu. Mantap sekali, luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Binta. Semoga coaching kita nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya. Yuk. Assalamualaikum Bu Muli. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah, saya katakan alhamdulillah walaupun punya banyak masalah di sekolah. Iya, dari raut wajahnya memang ini agak-agak mendung kayak saya lihat. Iya, betul sekali, Bu. Masalahnya saya tidak tahu mulai dari mana supaya bisa menata sekolah saya untuk menjadi kelihatan indah, rapi, sehingga pembelajaran bisa menyenangkan. Itu yang membuat saya pusing.
Oh iya ya, jadi yang menjadi beban ini bagi Bu Muli lagi merasa buntu ataukah bagaimana agar bisa menata lingkungan sekolah yang masih masih belum rapi begitu ceritanya. Iya. Karena dalam artian di sini artinya kerjasama dengan guru menurut saya masih kurang, mungkin karena kurang komunikasi atau bagaimana, sehingga banyak, anggaplah semua taman itu tidak ditata dengan rapi. Dalam artian kita mau kalau secara umum sekolah kita dari luar itu sudah kelihatan rapi, indah, supaya pas siswa masuk sudah terasa nyaman memang masuk di lokasi sekolah. Seperti itu yang menurut saya. Ya, jadi Ibu Muli di sini bingung mau menata sekolah mulai dari mana sehingga lingkungan sekolah ini membuat murid merasa nyaman dalam belajar. Sepertinya masalah-masalah seperti ini mungkin Ibu Mulyani sendiri punya bayangan atau punya gambaran tentang rencana apa yang akan dilakukan terkait menghadapi masalah penataan taman ini. Mungkin ada gambaran. Ya, kalau saya yang ingin saya lakukan, pertama-tama komunikasi dengan kepala sekolah bersama dengan rekan guru. Dan di situ saya akan sampaikan bagaimana solusi yang terbaik untuk menata sekolah kita. Yang pertama, kita harus adakan penghijauan dan menata bunga-bunga yang ada di taman. Itu yang bagian luar. Untuk yang lebih spesifiknya lagi, artinya juga di dalam ruangan, terutama untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, pasti juga dalam ruangan harus rapi, nyaman juga buat anak-anak. Jadi itu yang rencana saya yang akan saya sampaikan kepada kepala sekolah. Ya, jadi rencananya Ibu Mulyani akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, bagaimana berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melakukan penataan, baik itu penataan di halaman sekolah ataupun di dalam lingkungan kelas, sehingga siswa merasa nyaman dan betah untuk belajar ya. Jadi seperti itu. Nah, dari masalah terkait penataan taman ini, kira-kira kondisi taman Ibu Muli sekarang itu berada di angka berapa, dari mulai dari rentan 1 sampai 10, kira-kira sekarang ini posisinya berada di level yang keberapa? Level berapa? Kalau menurut saya, kondisi taman yang ada di sekolah masih dalam kondisi level 5. Jadi artinya masih kurang, masih banyak yang perlu dibenahi. Nah, rencananya Ibu Muli mengharapkan penataan taman ini beranjak dari level 5 kira-kira ke level berapa harapannya? Ya, kalau harapan saya pasti saya mau sampai di level 10 lah, supaya lebih maksimal. Tapi artinya mulai dari level 5 secara bertahap, walau mulai baru naik ke level 6, tapi akan berjenjang sampai di level 10. Iya, iya, betul sekali. Semoga ya. Nah, tadi rencananya Ibu Muli akan melakukan koordinasi. Kira-kira koordinasi dengan kepala sekolah terutama ya, tentunya. Nah, kira-kira koordinasi ini akan dilakukan kapan ini rencananya akan dilakukan? Secepatnya, insya Allah selepas ini besok sudah masuk, saya koordinasi langsung dengan kepala sekolah. Ya, jadi secepatnya akan dilakukan besok ya, rencananya seperti itu. Nah, baik Bu Muli, itu tadi sudah punya gambaran tentang solusi yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah terkait penataan taman tersebut. Nah, bagaimana ini kira-kira perasaannya setelah kita sharing berbicara seperti ini? Apa yang Ibu Muli rasakan sekarang?
Ya, alhamdulillah perasaan saya agak lega karena ada yang ditempati seiring, artinya bertukar pikiran. Yang tadinya saya belum terbayang, sekarang sudah terbayang, besok saya akan ceritakan seperti ini dan akan saya lakukan seperti ini. Ya, semoga sekali atas bantuannya. Ya, jadi memang ya sangat dibutuhkan kolaborasi apapun itu terkait tugas dan tanggung jawab kita di sekolah, semua tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi betul-betul harus berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah. Sukses selalu untuk Ibu Mulia. Terima kasih Makasih sudah banyak. mengajak saya berbincang-bincang hari ini. Makasih banyak, minta makasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibu Dita. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait ketercapaian yang diinginkan Ibu Bintang tadi? Tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian juga sudah mengidentifikasi masalah, tujuan, rencana aksi, juga tanggung jawab, sehingga si coach ini mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oke, baik. Menurut pengamatan saya sebagai observer, tadi Ibu Bintang sudah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur kita. Ibu Bintang juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga Ibu Mulyani tadi bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Coaching juga sudah dilakukan sesuai prinsip coaching, ya. Setelah melakukan coaching, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Bintang kembangkan? Sepertinya saya masih harus lebih memahami alur tirta ini sehingga kedepannya proses coaching yang dilakukan bisa lebih baik lagi. Baik, setelah melakukan coaching tadi, mudah-mudahan apa yang kita inginkan pada saat coaching itu bisa tercapai dengan baik. Sukses ya. Terima kasih ya Bu. Oke. Selamat siang Bu Andi. Selamat siang Ibu Muli. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mari silakan. Bagus sekali suasananya ya. Iya. Ini tempat untuk refreshing, bagus sekali untuk kita saling berbagi. Baik Bu Andi, begini artinya saya di sini bertindak sebagai supervisor. Saya akan melakukan pra-observasi. Nah, sebelum coaching, saya akan menjelaskan rubrik penilaiannya. Jadi saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coach merespon pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, prinsip saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin dikembangkan pada kesempatan ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi yang ingin dikembangkan oleh Bu Andi pada saat coaching nanti kehadiran penuh, ya begitu ya, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Andi. Betul sekali. Nah, jadi dari kompetensi itu yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Di antaranya itu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, indikator seperti apa yang ingin Ibu harapkan tercapai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahan atau menentukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi
memang harus bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa mengatasi permasalahannya yang seperti itu yang harus dilakukan pada saat kita melakukan coaching. Jadi mungkin begitu saja yang saya mau tanyakan. Jadi nanti kita lanjut untuk kegiatan coachingnya. Jadi kita observasi lah dulu. Sekian Bu Dik. Makasih. Hai Bu Bintang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah baik ya hari ini. Saya lihat ini wajahnya Bu Bintang ini sepertinya ada satu masalah ya yang dipikirkan. Iya betul, saya lagi ada yang mengganjal di pikiran, belum bisa ketemu jalan keluarnya, makanya tadi saya hubungi Bu Andi untuk ngobrol-ngobrol, untuk bertemu. Ya baik. Kira-kira masalah apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini? Begini, di sekolah itu kami ada komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini belum bisa terlaksana, kegiatannya ini belum bisa efektif terlaksana, belum bisa berjalan lah seperti apa yang diharapkan itu Bu Endi. Oh iya, jadi di sekolahnya Bu Inta ini ada komunitas belajar yang aktivitasnya belum efektif berjalan ya? Iya, betul sekali. Ya. Kira-kira menurut Ibu Bintang, mengapa hal itu bisa terjadi? Ini komunitas belajar ini belum efektif sesuai harapan sih, karena rekan-rekan yang ada di sekolah sepertinya belum bisa maksimal dalam meluangkan waktunya untuk ikut aktif dalam kegiatan yang kami rencanakan di komunitas belajar ini. Begitu ya. Terus salah satu pemicunya adalah karena rekan-rekan yang belum aktif, ya, belum terlibat secara aktif gitu. Ya. Kira-kira kemungkinan apa ya yang bisa dilakukan supaya teman-teman itu bisa aktif? Ibu Bintang adalah salah satu guru yang ya, bisa dianggap guru yang berpengalaman dalam hal seperti ini. Dan saya tidak ragukan lagi kemampuan Ibu Bintang. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Ibu Bintang? Sebenarnya sih sudah ada rencana, tapi apa ya, baru sekedar rencana, belum terlalu yakin apakah ini mampu mengefektifkan kegiatan komunitas belajar ini sesuai dengan apa yang kami harapkan bersama. Rencananya saya akan koordinasi dengan kepala sekolah bagaimana melibatkan rekan sejawat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas ini, agar kita bisa secara bersama-sama belajar melalui komunitas ini untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik terutama. Apalagi sekarang kan lagi kurikulum merdeka yang selalu menuntut kita untuk berinovasi. Ya itu sih yang rencananya akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, karena selama ini kegiatan komunitas ini saya lakukan, kegiatannya kami lakukan di luar jam sekolah, artinya di waktu di luar kegiatan pembelajaran. Misalkan setelah pulang sekolah baru kami jadwalkan. Nah, pada penjadwalan kegiatan ini ada sih teman-teman yang ikut, tapi masih minim. Saya sih prediksinya kemungkinan karena manajemen waktu yang tidak bisa diatur oleh teman-teman. Kita mengetahui, kita juga pun tidak pungkiri ya, kita juga punya keluarga yang membutuhkan perhatian, tapi paling tidak kita sebagai guru mampu memanage waktu, bagaimana membagi antara keluarga,
tugas dan tanggung jawab sebagai guru, kemudian tidak melupakan bagaimana kita mengatur waktu untuk meningkatkan kompetensi kita sehingga kita tidak tertinggal oleh sangat ya. Apalagi sekarang juga digitalisasi ya. Iya, Jadi kita betul. sebagai guru itu memang Iya. harus betul meningkatkan kompetensi kita supaya kita bisa lebih profesional lagi dalam memajukan pendidikan di daerah kita ya. Betul ya, makanya bagus sekali tadi apa yang kita sampaikan. Nah, kira-kira kapan akan dimulai untuk melakukan itu? Rencananya sih paling cepat besok saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah bagaimana mengefektifkan kegiatan komunitas belajar yang sudah kami bangun ini, yang sudah kami bentuk ini, agar dalam komunitas belajar ini rekan-rekan juga diharapkan mampu atau paling tidak menambah pengetahuan atau meningkatkan kompetensi mereka, di mana kan sekarang ini kita memang selalu dituntut untuk berinovasi, kreatif, apalagi pembelajaran berdiferensiasi kan juga menuntut kita untuk melakukan banyak hal, tidak tinggal berpangku tangan, harus Iya. selalu aktif. Betul, harus aktif. Itu sih yang rencananya mau saya lakukan agar teman-teman juga mindsetnya terbuka bahwa melalui komunitas ini kita akan memperoleh banyak hal positif. Rencananya itu sih yang akan saya lakukan dulu, koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Ya betul. Kira-kira hal itu sudah berada di level mana ya yang sudah itu? Kalau di rentan level 1 sampai 10 sepertinya masih berada di angka 5 lah. Ya kali ya. Iya, masih di angka Sementara Ibu Bintang sampai di level apa? Baik Bu Andi, Iya. setelah saya amati pada saat kita proses coaching, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait pasca observasi. Pertanyaannya seperti ini, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Baik, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian mengidentifikasi masalah, tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab melalui alur tirta. Coach ini bisa melalui coaching dengan menemukan solusi dari permasalahannya dengan potensi yang dimilikinya. Seperti itu dia. Iya. Menurut pengamatan saya saat observasi tadi, Ibu Andi sudah melakukan proses coaching dengan baik sesuai alur tirta. Jadi bagaimana cara Bu Andi tadi berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga Bu Bintang bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Ini tadi ya, saya lebih memahami dengan cara mengikuti alur tirta tersebut tadi. Jadi Ibu Bintang bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Jadi saya menggali terus potensinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya memang seperti itu Bu Din. Jadi setelah melakukan coaching, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Andi kembangkan? Setelah melakukan coaching tadi, saya itu akan lebih memahami lagi alur tirta ini sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Betul sekali. Iya, Oke, sukses Iya, selalu. terima kasih.